94,6 FM Radio Station for your life. Hai sahabat-sahabat, balik lagi di playlist of the day. Tapi di edisi hari ini, Style ini komunitas gue balik lagi. Dan buat sahabat saya yang mungkin udah lihat nih di Instagramnya Style, tahu dong kedatangan siapa kita hari ini, malam ini. Coba kita sapa dulu. Halo. Wow, ini seru banget nih ya sahabat Sal. Malam hari ini kita kedatangan dari mana nih? Kita coba kenalan dulu yuk, karena katanya kalau nggak kenal maka tak sayang. Tak sayang. Boleh kita kenalan dulu yuk dari Om yang sebelah kiri dulu ya. Saya ya. Boleh. Halo, kenalin saya Fahri. Wih. Oke, yang tengah siapa? Saya Sep Yudi dari HBC Tasikmalaya Chapter. Oke, ini Mbak cantiknya siapa? Aku Asmara dari HBCI juga. Oke, ini Mbak As, kenapa suaranya tidak ada ya? Masa? Iya. Sudah masuk? Oke, sudah. Oke, malam hari ini sahabat saya kita kedatangan tamu spesial karena judulnya Style ini komunitas gue. Jadi kali ini kedatangan dari HBCI Tasik. HBCI itu apa sih? Coba dong ada yang bisa menjelaskan? Oke, mungkin Mau siapa nih? pertanyaan yang pertama Om Asep dulu sebagai. Oke, boleh. Oke, siap. Untuk HBCI ini yang kalau disingkat HBCI, kalau misalkan namanya itu Honda Brio Club Indonesia. Kebetulan HBCI ini sudah berdiri dari tahun 2017. Kalau misalkan dari deklarasinya. Oke. Ya, Khusus Tasik. Sebelumnya kita masih menginduk ke Bandung dulu. Oh, menginduk ke Bandung. Ya. Oke. Seperti itu. Wah, singkat padat jelas sekali ya. Berarti ini awal mulanya tuh 2017 di bulan September 2017, sekarang udah 2024. Berarti sudah 7 tahun. Tahun lah ya. Oke, ini kenapa nih alasannya mengapa membuat chapter di Tasikmalaya? Karena kan sebelumnya menginduk ke Bandung gitu ya. Iya. Awalnya itu kita kan pertama nginduknya ke chapter Bandung. Dan setelah kita mau memberanikan diri itu karena dari kota Tasikmalaya tersebut kan belum ada nih. Iya. Sedangkan waktu tahun 2017 itu peminat atau misalnya penyuka Brio itu lumayan banyak. Oke. Ya, makanya kita coba berawal dari 5 member. Kita berawal dari 5 member, itu pun dari hampir 1 tahun kita mau deklarasi itu. Oh, oke. Seperti itu. Jadi waktu kita cari-cari member sampai kita itu sebar brosur. Awalnya itu. Wow, Iya. cari member komunitas itu sampai Iya. sebar brosur ya. Sebar Jiwa brosur. marketing sekali. Awalnya ya. Awalnya Oke. seperti itu. Jadi setiap ada mobil Brio itu kalau misalnya di parkiran kita tempelin selebaran. Iya. Jadi Oke. kayak brosur, mungkin disebutnya brosur. Iya, bisa karena mungkin biar maksudnya banyak orang juga yang mungkin membeli mobil Brio tapi tanpa tahu ada komunitasnya Ya, gitu. betul. Soalnya kan Oke. dengan adanya komunitas, seenggaknya pemilik Brio itu kalau misalkan ada mau komunikasi tentang unitnya atau misalkan Brionya itu kan bisa, kalau di komunitas kan enak gitu. Oh, Seperti itu. Oke. Ya sekarang tadi kan udah membahas sedikit ya tentang HBCI ini. Terus juga ini kan yang berbicara tadi Ate Asmara ya. Ini sebenarnya kenapa nih di HBCI ini panggilannya Om sama Ate? Kenapa? Kalau Om sama Ate sendiri mungkin identik dengan om ya. Kenapa pada terdiam? Aku tuh seperti dijebak. Kalau mobil dikira aku masih muda-muda. Oke. Om dan tante ya. Om dan tante ya. Ternyata om dan tante-tante, tapi nggak semuanya om sama tante-tante juga. Itu juga banyak ya. Banyak. Ada. Karena untuk lebih keakraban aja mungkin. Oke. Om dan tante. Iya, tapi jadi emang jadi lebih mengakrabkan sih Iya. ketika kita panggil Om dan Tante ya. Tujuannya seperti itu. Iya, untuk penggunaan mobil sendiri kan ini ada
peraturan khusus ya. Oke. Isim kayak gitu. Betul. Pas saya di klub mobil mau adek sama Iya. dia kan panggilannya Betul. adek kayak gitu, enggak dulu gitu. Iya ya. Om dan tante. Kalau adek kan nantinya jangan ya deh. Ya, atau kalau enggak, halo deh. Ya. Bakal mau tuh. Aduh. Oke, tadi kan Ate Asmara itu sempat menyerahkan untuk penjelasan mengenai HBC ini ke Om Asep ya. Sebenarnya Om Asep ini di HBCI Tasikmalaya itu sebagai apa sih? Kebetulan saya di HBCI untuk jabatan sekarang sebagai ketua chapter. Oke. Ketua chapter dari Tasikmalaya sendiri gitu. Oke, kalau Om Fahri sebagai apa nih? Sebagai apa, Pak? Nasihat umum ya. Sekjen. Kalau saya sih sebagai sekretaris ya di HBCI Tasikmalaya periode yang sekarang. Oke. Sebelum-sebelumnya apa, Pak? Tim kreatif ya. Tim kreatif ya. Tim kreatif. Wah, ternyata ada jenjang karir di jenjang sini karir ya. gitu. Luar biasa. Tapi ini kalian ini yang bertiga yang hadir malam hari ini tuh berawal dari HBCI yang dari pertama banget dari 2017 atau Enggak sih kalau. beda-beda? Sebetulnya Om Asep sih kalau Om yang Asep. dari Oh jelas yang ya. membagikan brosur ya. Kalau saya itu Gen 2 ya, kalau nggak salah Gen 2, Gen 3, Gen 2 gitu. Gen 2 tuh berarti di 2018 ini gitu. Gen 1 gitu, Gen 1. Ada gen-gennya ada. Oh, ada gen-gennya ya. Oke. Jadi Ini kalau di Brio tersebut itu awal Brio itu kan dari 2012 ya. iya. Itu kan CBU. Jadi saya itu CBU gitu. Iya. Kalau ini udah yang Satya gitu. Yang di apa namanya? Ya, kalau di ya, ibaratin Brio gitu ya. Kalau Om Fahri udah yang Satya gitu ya kalau Iya, diibaratkan ini masih tipe CBU. Brio. Oke. Udah build up. Ya. Oke, sebenarnya HBCI Tasikmalaya ini ada tempat khusus atau mungkin ada office-nya atau base camp ya. Biasanya base camp khusus nggak sih untuk klub HBCI Tasik ini? Alhamdulillah ya, Pak ya. Di Ciberem. Di mana, Pak? Ciberem. Ciberem. Ciberem, Ya, Sisi Tasikmalaya. Sisi Rel. Ya, kebetulan. Oke. Ini sebenarnya semuanya asli orang Tasik apa gimana nih? Nah, Nah, kebetulan kalau dari Tasikmalaya chapter sendiri itu awalnya itu tadinya kita mau ngambil dari Pangandaran, Banjar, Ciamis, Tasik. Oke. Gitu. Jadi tadinya mau Cigatas. Apa gitu. Ya, semacam itu gitu. Cuma udahlah kita ngambil komunitas. Ya udah Tasiknya aja, barangkali nanti Oke. mungkin Banjar, Ciamis bisa berdiri sendiri sesuai kayak seperti Tasiknya gitu. Tasik kan dulu Dari Bandung. dari Bandung, Ya. gitu. Dari Bandung terus memisahkan buat berdiriin chapter Tasik. Oh, oke. Berarti ini Om Asep ini aslinya dari mana nih Om Asep? Kalau saya sendiri dari Banjar. Dari Banjar. Ya, Langsung ke sini. langsung. Wah, luar biasa. Ini memang ya kalau menurut anak mobil tadi kayak kata Om Fahri kayak apa? jalur Kecai. Jalur Kacai ya, Tasik Banjar deket kayaknya ya. Tapi kan bukan Orai Cai. Ya. Tapi buaya bukan. Oh, kancil. Oh, kanci. Lebih mending kancil Lebih ketimbang buaya. kanci. Oke, smart ya, cerdas ya. Oke. Cik enggak? Ya sedikit. Oke, kalau Om Fahri sendiri aslinya dari Tasik atau dari Banjar juga? Dari Tasik. Dari Tasik. Oh, kalau Ate Asmara? Ciamis. Ciamis. Ya. Wah, ini campuran ya, Tasik, Banjar, Ciamis, benar-benar Sebetulnya ya. kalau Asmara lebih ke dekat ke Tasik ya sih. Oh, lebih dekat ke Tasik. Ya, Ih. tapi masih Ciamis. Ya makanya Mbak, jadi untuk Tasik chapter ini kita sampai Pangandaran. Oh, berarti paling jauh dari klub HBCI ini paling jauh anggotanya dari Pangandaran. Pangandaran. Oke, kalau misalkan jauh nih dari Pangandaran, biasanya ada rutinitas nggak sih tiap minggu atau tiap bulan gitu? Ya, ada. Oke. Itu disebutnya kita kopdar wajib. Kopdar, kopdar wajib. Oke. Dan itu seharusnya itu kita dibikin semacam kopdar keliling. Jadi misalkan untuk minggu pertama itu kita di Tasik, minggu keduanya nanti misal bulan kedua itu di Ciamis, bulan ketiga di Banjar seperti itu. Oke, karena memang menaungi semua anggotanya ya. Biar meraup juga lingkupnya lebih besar juga, nggak di Tasik aja. Wah, luar biasa nih ya sahabat Style malam hari ini. Buat sahabat Style mungkin yang baru aja gabung di playlist of the day atau mungkin boleh cek aja link di Instagramnya Style Radio kalau pengen tahu nontonnya di mana sih. Karena Radio Style
kenapa sudah menjadi radio visual. Jadi buat sahabat saya yang pengen tanya-tanya mengenai HBCI Tasikmalaya, boleh langsung aja cek di Instagramnya Style Radio. Tinggal diklik aja linknya, masuk di twitch.tv, search Style 94.6 FM. Nanti kamu bisa ketik di kolom komentar ya. Karena HBCI juga lagi live ya. Di mana? Ya, Ya, di di Instagram. Instagram. Di Instagramnya. Instagramnya apa dong? Spill dong. Instagramnya itu HBCI_Tasikmalaya. Oke, HBCI_Tasikmalaya, sahabat Style ya. Nanti kita akan berbincang lebih panjang lagi mengenai HBCI Tasikmalaya. So buat kamu yang baru aja gabung, jangan kemana-mana, karena setelah lagu ini kita akan kembali lagi di Style Ini Komunitas Gue. Masih di Style Ini Komunitas Gue, sahabat Sal, bareng playlist of the day bareng Rica dan juga HBCI Tasikmalaya. Hai. Oke, kalau tadi kan udah kita membahas mengenai HBCI berdirinya di tahun 2017 dan sekarang sudah 7 tahun jalan ya, di 2024. Nah, selama 7 tahun ini biasanya tuh sering ngadain event-event besar tuh di per tahun 1 kali apa 2 kali gitu. Bahkan lebih ya. Lebih. lebih. Termasuk event-event besar gitu. Iya. Oke, itu Mungkin biasanya di bakal- acara apa? Jadi kayak eventnya itu kita punya event buat komunitas sendiri. Ada yang buat event buat dari luar komunitas gitu. Jadi kita sebagai apa ya? Community sebagai partner? membernya, Oh, oke. kita jadi krunya gitu. Jadi ngebuat event buat Teman-teman semua komunitas di mobil Tasik. gitu, Oke, klub mobil yang ada di oke. Tasik gitu. Oh iya paham. Yang penting mungkin sama-sama komunitas mobil ya. Iya. Beda brand juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Itu yang apa? Rolling Shoot kan? Rolling Rolling Shoot. Boleh di ini nggak sih dijelasin ada apa aja Boleh dong, programnya? boleh Sama Om dong. Fahri tuh kayaknya nggak sabar banget dari Nggak sabar gimana? Ada program apa aja di HBCI Tasikmalaya ini sebenarnya Om Fahri? Kalau untuk event ya, kalau tadi yang dibilang kata Om Asep, mungkin kan ada yang untuk member sendiri, ada yang untuk keluaran, mungkin ada yang internal, ada yang eksternal gitu kan. Oke. Gitu. Jadi untuk yang internnya mungkin kayak event-event kayak anniversary, terus kayak family gathering, Oke. atau semacamnya gitu kan, kayak HBCI Sport juga gitu kan, yang HBCI Sport tuh gimana tuh? lebih ke apa ya? Olahraga Sih sebetulnya. Olahraga ya. bersama keluarga HBCI Enggak, gitu. Kan maksudnya internal kan. Oke. Yang eksternalnya mungkin kayak yang kemarin Rolling Shoot itu di tahun 2000 berapa, Wak? 2021 ya. 2022 gitu kan. Rolling Shoot. Rolling Shoot ya judulnya Rolling Shoot. Jadi kita itu ngadain event untuk komunitas lain yang ngelolanya kita dari HBCI Tasik. Komunitas lain itu daftar sebagai apa ya? Peserta gitu. Oke. Gitu. Sebagai peserta, dan acaranya seperti apa itu? Acaranya itu kayak seperti apa ya? Kita rolling dari silaturahmi. ya silaturahmi komunitas ya gitu kan, silaturahmi oke. komunitas. Terus kita rolling dari kemarin tuh titik poinnya di Transmart nyampe ke Satir Citre, Ciamis. Oke, berarti yang mengorganisasinya tuh dari HBCI. HBCI. Oh, oke, nice. Itu luar biasa loh ya. Sebuah program kerja. Wih, program kerja ya. Broker kan, betul kan? Karena aku lihat di Instagramnya HBCI Tasikmalaya nih, sahabat saya boleh dicek juga di @HBCI_Tasikmalaya. Ini luar biasa, dari mulai teman-teman yang baru aja gabung ya ke HBCI Tasikmalaya itu diposting, diberikan ucapan selamat gitu karena sudah bergabung ya. Dan selain itu juga saya tadi melihat ada bagan ya. Saya tadi melihat ada bagan yang mana di bagannya itu kayak organisasi, struktur organisasi. Berarti itu per periode apa gimana tuh? Per periode. Per periode. Oke, dan sekarang dari Om Asep sendiri dari awal sampai sekarang sama Om Asep atau berganti-ganti? Berganti-ganti. Om Asep berarti periode berapa ke berapa? Berarti sekarang ini 2022 ya. 2022 sampai 2000 berapa? 2020. 2023. 2029. Per 5 tahun. Sampai 2024. Dari 2000 2022. Per 2 tahun sih. per 2 tahun kalau di HBCI. Oke. Per 2 tahun ya, karena ini bukan negara ya, per 5 tahun.
Oke, berarti dari Om Asep sendiri sampai 24. 2024. Wah, bentar lagi lengser nih. Iya. Iya, sudah ada calonnya. Kandidatnya. Kayaknya mau dilanjutin kayaknya. Enggak. Dua periode. Beda loh. Enggak Oke. digaji. Nggak apa-apa, for have fun ya, buat seru-seruan. Tapi ini luar biasa dan baru banget. Nggak tahu sih, entah di luar sana mungkin ada juga yang sama seperti HBCI, yang mana ini sebuah komunitas mobil ya, untuk bersilaturahmi sesama pemilik mobil Brio ya, Honda Brio. Tapi sangat-sangat terstruktur. Organisasinya mulai dari bendaharanya, sekretarisnya, konten kreatornya, ketua udah pasti ada ya. Iya. Terus ada apa lagi tuh selain itu? Di strukturnya selain konten kreator, terus sekretaris, bendahara, ketua. Ya, kalau untuk di HBCI sendiri itu kita nggak pakai wakil ketua. Oh, nggak ada ya. Ya, untuk yang periode saya itu saya nggak pakai wakil ketua, soalnya apa ya, antara ketua dan wakil ketua itu selisihnya apa sih gitu, beda iya, sedikit iya, gitu. Jadi iya. udah aja langsung ke sekretaris jenderal kayak gitu. Oke, langsung digarap sendiri aja lah ya. Oke, sahabat. Ini ada yang nanya juga nih di Twitch malam, katanya gimana caranya mau gabung di HBCI Tasikmalaya. Oke, Om Fahri yang jawab. Boleh. Oke, untuk kalian yang mau gabung mungkin bisa dicek di bio Instagram HBCI Tasikmalaya, itu ada nomor keanggotaannya ya, ada Om Hilman, atau bisa juga DM ya. Oke. Kalau misalkan di DM nggak dibalas ya mungkin di WA, telepon ya. Ya, telepon ya. Gitu. Oke. Nah, mungkin boleh dong lebih detail lagi mengenai rutinitasnya di setiap minggunya. Biasanya teman-teman HBCI ini suka kumpulnya di mana sih gitu? Oke. Mau siapa nih yang jawab? Kayaknya Om aja deh. Om aja. Ketua aja. Kalau kita seringnya itu kita muter-muter. Jadi muter-muter kita cari tempat yang sekiranya kita belum pernah. Misalkan ada salah satu kafe atau Oke. yang lagi viral, nah baru kita kumpulnya di Oh, situ. jadi nggak netep ya? Nggak netep. Nggak netep. Soalnya kalau misalkan netep takutnya kan teman-teman juga bosan juga kayak gitu. Jadi untuk tiap, kan kalau kopdar itu kita 1 bulan 1 kali. Iya. Gitu. Untuk kopdar 1 bulan 1 kali, tapi untuk kopsan itu tidak dibatasi. Oke. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman juga banyak yang, wih ada kafe baru nih di mana, di sini, ya udah kita sambil kopdar atau Oke, kopsan. takutnya mungkin nanti ada sahabat style yang bertanya gitu mengenai kalau misalkan ngelihat nih lagi ada anak-anak HBCI pengen nyamperin terus nanya-nanya secara langsung gitu mengenai gimana sih caranya untuk join, apakah harus punya mobil Brio? Ya. Ya. Syarat awal. Itu syarat wajib. Kalau belum punya gimana? Kalau belum punya bisa. Mulai. Mulai ini nih jiwa salsa. Mulai nabung. Maksudnya bisa beli unit. Oh, oke. unitnya. Oh, berarti iya benar, biasanya kan kalau misalkan komunitas Honda Brio Tasikmalaya, jadi biasanya punya beberapa link teman-teman yang mungkin ada yang pengen jual second, beli second gitu. Banyak. Suka ada kan? Suka ada. Nah, ini Baru juga banyak. Ini udah mulai ini nih. Sedikit. yang baru juga ada ya. Tapi kan biasanya mungkin lebih trustnya tuh lebih dapat gitu kalau misalkan memang langsung ke komunitas yang ini komunitas Honda Brio gitu. Kalau misalkan beli langsung ke sana tuh lebih trusted gitu. Iya. Oke, ini ada yang nanya juga, Kak Asmara, cantik sekali. Makasih. Untung nggak Kak Asep ya. Oke. Nah, selama 7 tahun ini nih Om dan Tante juga ini mungkin sahabat saya penasaran, menurut HBCI Tasikmalaya event paling berkesan, paling besar yang pernah didatengin ataupun juga diadakan oleh HBCI Tasikmalaya itu event apa? Kebetulan kalau event di Tasikmalaya itu sendiri itu waktu ENIP-nya ke-6 Ke-6. Itu tahun kemarin. Oke. Ya, soalnya kita di situ betul-betul Tasikmalaya ini chapter Tasik Menjadi tuan rumah ya? menjadi tuan rumah senasional juga. Senasional. Ya, Coba daerah mana saja yang diundang? HBCI chapter mana saja yang diundang? kalau yang paling terjauh kebetulan kemarin itu
Yang hadir itu ada dari Bali. Itu dari Bali dia overland. Oke. Perempuan sendiri juga. Perempuan sendiri ya. dari Bali ke Iya, Tasikmalaya. bawa kendaraan brionya sendiri gitu. Wih, mantep. Berarti itu jalur laut ya? Bukan jalur langit. Kalau jalur langit beda cerita Beda ya. cerita. Oke, luar biasa sekali. Berarti kemarin diadakan di mana tuh acaranya? Tahun kemarin? Boleh disebut nama tempatnya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kebon Jati. Oh, di Kebon Jati. Berarti Kebon Jati Cafe ya? Iya, Bukan Kebon Jati. Kebon Jati Kebon. Itu total ada berapa peserta tuh dari yang hadir di acara tersebut? Untuk brionya. Kalau untuk brionya itu kurang lebih di 100 Lebih 100 lebih ya. lebih 100 itu ada lebih di mobil Brio. Iya. Iya, ada lah. Wih, laku tukang parkir. 200-an. Asli. Dan itu semuanya mobil Brio. Brio. Wih, tapi ini yang penting tipenya Brio kan? Kan Iya. Brio tuh ada tipe yang terbaru, ada model yang terbaru, ada yang lama. Yang penting tipenya Brio gitu. Iya, Betul. Oke, walaupun sama-sama brand Honda, tetap harus Brio. Enggak brio. Ada nggak tagline-nya coba? Ada Tagline lah. kalian apa nanti, nih? nanti di akhir aja di spill. Oh, nanti jadi spill. Oke. Dia diskusi dulu lupa. Oke, sahabat buat kamu juga nih yang mungkin baru saja mendengar gitu di Style Ini Komunitas gue. Malam hari ini kedatangan dari teman-teman Honda Brio Club Tasikmalaya Indonesia. Honda Brio Club Indonesia Tasikmalaya nih sahabat Sal. Ya boleh langsung aja join di Instagramnya Honda HBCI_Tasikmalaya ataupun juga boleh di twitch.tv, search aja Style Radio, nanti kamu bisa melihat ini ada Om Asep, Om Fahri dan juga Ate Asmara yang menyapa sahabat Sal di malam hari ini. Nah, selain juga acara-acara besar menurut dari Ate Asmara dulu deh. Boleh. Hal yang paling berkesan selama Ate Asmara berada di klub Honda Brio Club Indonesia Tasikmalaya. Oke, kalau untuk yang berkesan kan HBCI ini beda dari klub yang lain ya, dengan catatan tuh banyak banget program yang direalisasikan. Itu tuh yang terkesan bagi aku, ada family night. Oh, gimana Iya. tuh acaranya tuh? Acaranya tuh itu kita dipilih kayak makrab. Oh, seru. Kan kayak makrab. Terus di sana tuh kita biasalah berkegiatan mengakrabkan, tapi karena udah akrab mungkin ya udah, jadi intinya kita masak-masak bareng, nyanyi-nyanyi bareng, api unggun bareng, main games bareng. Wow. Dia dicemplungin ya. Yalah kayak gitu. Tapi terkesannya tuh karena emang kita tuh kan dari segi usia mungkin agak beda ya. Agak Oke. beda, tapi karena cuma punya visi misi dan kesukaan yang sama, memiliki Brio dan masuk ke klub. Di sana tuh kayak teman sepantaran gitulah. Oh, sebaya ya. Teman sebaya. Sepantaran, oke. Terus kalau mereka bercanda, oh ternyata nggak ada batasan, nggak terkotak-kotakan, ternyata Oke. masuk aja kalau bercanda gitu. Masuk aja ya. Yang mana aku sendiri sebelum masuk ke klub mobil, aduh takut kan agak, aduh ini sebetulnya masuk mobil mau ngapain sih? Karena Iya. pada saat itu beli mobil takutnya ada trouble di jalan, nggak ada yang nolongin. Nah. Solusinya masuk klub. Tadinya seperti itu. Ternyata Oke. makin sini akrab aja, kayak keluarga biasa aja gitu. Jadi lebih kengalir kayak gitu. Tapi kalau tadi kan ngomongin masalah perbedaan usia ya. Yang paling muda di HBC ini usia berapa? Kenapa Om Asep berdehem? Paling Yang muda paling usia berapa? Berapa ya? Kelahiran 2000 berapa ya? Ada sih 2003. AAS 2003 ya. 2003. 2003. 2025. Oh 2005, 25 belum lahir. 2025. Oke. Wah, berarti yang penting syaratnya yang pertama harus punya mobil Brio. Honda Brio. Yang kedua Punya Ya, SIM punya lah SIM. ya. punya SIM. SIM. Punya SIM. Yang ketiga Yang Punya niat lah. ya. Oke. Punya sendiri mungkin bisa. Apanya? Mobilnya. Oh iya. Kan tadi punya
punya mobil sendiri. Oke, nah itu kalau misalkan nggak masalah kan, kayak misal nih ada teman-teman, ada sahabat saya yang pengen join di klubnya HBCI tapi mobilnya tuh punya kakak atau punya orang tua gitu, itu gimana? Bisa nggak? Kalau diizinin mungkin boleh gitu. Oh boleh, oke. Soalnya kan kita juga selalu ada rutinitas kayak misalkan selain kopdar, kopsar, kita ada apa ya sebutnya kunjungan gitu, silaturahmi lah gitu ke rumah-rumah member, dan nanti di sana kita mungkin kayak ngaliwet gitu kalau Sundanya gitu. Ah ya, lebih mengakrabkan ya. Banyak sekali ya program keakrabannya. Luar biasa. Berarti ini ada dong tim rescue yang biasanya mungkin yang tadi yang pertama niat awalnya itu takut kalau ada kendala apa-apa di jalan ada yang membantu. Ada ya. Soalnya sempat baru-baru aja. Oh, Atta Asmara pernah mengalami gimana tuh jam 2 Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Luar biasa. Sengaja. Tahu dari mana ya? Enggak, udah lah ya, jam 2 pagi. Nah, di sana mobil tiba-tiba gak bisa nyala. Langsung japri aja ke grup. Ternyata pada nyamperin. Wow. Walaupun jam 2 pagi. Dari sana kayak gila, keren banget gitu. Ya itu salah satu mungkin keuntungan ya kalau orang-orang nanya ngapain gitu masuk klub-klub mobil apa segala macam, ya ini keuntungannya sudah dijelaskan sahabat saya, ini bukan sesuatu hal yang negatif ya, malah ini menjalin silaturahmi yang luas gitu. Jadi jangan diam-diam mulu di rumah gitu ya, mobilnya di garasi terus, mending nongkrong bareng sama HBCI Tasikmalaya ya. Terus juga dari Om Fahri dulu, nanti Om Asep terakhir ya. Dari Om Fahri, apa yang paling berkesan dari Om Fahri setelah masuk ke HBCI Tasikmalaya? Apa ya? Kalau hal yang paling berkesan ya mungkin sama mungkin kayak Asmara dan juga yang lainnya mungkin ya. Kalau misalkan kita lagi kopdar atau misalkan yang kemarin kayak event family night gitu kan, itu amat berkesan sekali. Event gitu. Ramadan dong. Event Ramadan juga. Oh, gitu, ya. Nah di bulan Ramadan juga selalu ya melihat banyak sekali warga Tasikmalaya yang mungkin ada beberapa komunitas yang turut berbagi gitu ya di bulan Ramadan. Kalau misalkan dari HBCI sendiri, seperti apa program di Ramadannya? Ya kayak kemarin aja kita bikin beda. Ya, kita bikin beda kemarin ya. Oh, temanya kita bikin beda. Bukan. Aku kira temanya kita bikin beda. Apa itu? Sama sih kayak yang lain mungkin ya ada kita buka bersama, cuman buka bersamanya itu kita undang anak yatim dan Masya juga Allah. Bareng gitu. ya bareng ya untuk makan bersama lah, terus Oke. kita Bukan bagi-bagi takjil gitu. Oke. Biasanya komunitas bagi-bagi kita takjil. langsung ke intinya aja Oke. gitu, nggak di jalan gitu, maksudnya kita langsung di lokasi ya. kayak Oke. gitu. Tapi yang uniknya tuh kayak kita kan acaranya tuh temanya bubar ya, buka bersama. Jadi si anak yatim piatunya, maaf kaum duafa yang kayak gitu, diajak sama kita rolling pakai mobil. Ya. Oh, jalan-jalan. Keliling dulu. Sebelum buka ya, sebelum buka. Ngabuburit. Ngabuburit. Ih, seru. Temanya itu ngebubungah gitu. Oh, Nah wow. itu tuh salah satu yang paling berkesan mungkin ya, kalau pas kemarin mungkin yang pas anak yatim kita ajak di mobil itu kan ada yang seneng gitu Iya, kan, ada yang iya. happy, ada yang sampai Iya. tidur gitu, Oke. seneng gitu liatnya. Jadi pas lihat alhamdulillah mereka seneng gitu. Iya kan. pastilah, apalagi kan mungkin di sini juga aku lihat di sosial medianya HBCI Tasikmalaya nih banyak mobil-mobil yang mungkin bakal disukai sama anak-anak, modifikasinya, warnanya, gitu. Ini dari ketiga ini apakah mobilnya dimodifikasi semua? Kebetulan sudah. Kebetulan sudah ya. Oke, ini luar Sering biasa. ikut kontes juga sih. Ya kalau dari Tasik ada sih. Oke, pernah mengikuti kontes apa tuh yang mungkin menurut Om dan Tante itu paling acara terbesar gitu? Ya. Dari salah satunya itu jadi ikonnya Tasik ya, BCI Tasik itu satu unit Brio. Itu kalau misalkan ikut kontes itu ya alhamdulillah seringnya dapat gitu. Oh, kebetulan alhamdulillah. kebetulan sekarang juga mungkin masih di Jakarta dari hari Sabtu. Oh, acaranya baru. Ya. Oke. Sekarang ini Om Cepi namanya. Om Cepi. Om Cepi, halo Om Cepi, semangatnya udah acaranya. Oh, udah. Ya, alhamdulillah menang. Itu kebetulan kan Honda Kultur itu cuma dibikin tiga kota. Itu mulai dari Oke. Jakarta,
Jawa Timur sama Sumatera kalau nggak salah gitu. Wow. Dan perwakilan dari HBCI Tasikmalaya ada Om? Ada. Om Cepi. Ada Om Cepi. Apalagi itu kategorinya tuh King of King ya, Iya. mobilnya. King of King Iya. tuh maksudnya gimana tuh kategori dalam kontes mobil? Jadi kalau King of the King itu udah tidak ada lawan lagi gitu. Oke. Udah di apa ya namanya? Kasta Oh, tertinggi. kasta tertinggi. Iya. Berarti itu biasanya kalau di kontes-kontes King of the King itu yang dilihat tuh apa sih? Yang dinilai tuh dari apanya? Dari modifnya. Modifnya. Iya, dari mungkin kalau secara detail itu mungkin dari mulai warna, terus misalkan dari bahannya seperti itu. Itu yang dinilai atau enggak misalkan dari kerumitannya yang bisa di Iya. Makin rumit makin gede poinnya ya. Itu yang dinilainya. Luar biasa. Coba sekarang kita beralih ke Ketua HBCI Tasikmalaya periode 2022 sampai 2024 ya. Ada Om Asep. Om Asep, menurut Om Asep hal yang paling berkesan ketika bergabung dengan HBCI Tasikmalaya itu apa? yang berkesan ya. Yang berkesan ini kalau misalkan pas lagi kita ngadain acara atau misalkan kita bikin event, teman-teman support dan banyak yang datang gitu. Berhasil lah ya, intinya seperti itu. Itu yang bikin saya berkesan, itu satu. Terus yang kedua yang paling berkesan dari awal saya bergabung sampai sekarang itu dari kekeluargaannya. Oke. Seperti itu. Jadi untuk HBC ini makanya sampai bisa bertahan seperti ini. Kadang kalau misalkan ada unitnya yang mungkin udah dijual, tapi kita masih tetap diaku gitu, diakui kalau bahwa orang tersebut ya masih member gitu, masih member. Ya kita kekeluargaan aja gitu, seringnya seperti itu. Yang akhirnya mungkin yang tadinya udah dijual ya jadi kangen lagi gitu. ya. Gabung lagi, jadi ya tumbuh satu ya wajar lah gitu. Oke. Wah, luar biasa ya. Atau mungkin dari Om Asep sendiri nih sebagai ketua dari HBCI Tasikmalaya dalam waktu dekat akan ada event kah? Untuk kalau event ini kadang kita ngikutin eventnya HBCI lain. Kayak mungkin salah satu contoh kita waktu bulan sekarang ya, bulan Oktober itu kita ada acara Jamnas di Purwokerto. Nah untuk kedepannya mungkin kita juga mau sebenarnya ada acara buat Rolling Shoot volume 2. Oke. Cuma kita bikin namanya itu Fun Rally. Fun Rally. Iya, Fun Rally. Oke. Jadi kita sebagai kru kita apa ya namanya ya, jadi wadahnya gitu, wadah dari komunitas mobil di Tasikmalaya gitu. Oke. Nanti mungkin di satu segmen terakhir nanti kita akan bahas lebih detail lagi, sahabat saya. Mungkin ada informasi-informasi yang belum tersampaikan dari HBCI Tasikmalaya. So buat sahabat saya yang baru saja gabung atau mungkin yang sudah bergabung, stay tune terus. Ada satu segmen terakhir bersama HBCI Tasikmalaya di Style Ini Komunitas Gue. 94,6 FM Soul Radio Station for your life. Masih di playlist of the day, masih di Style Ini Komunitas Gue, sahabat Sal, bersama HBCI Tasikmalaya ya. Dan ini adalah segmen terakhir setelah kita membahas mengenai HBCI Tasikmalaya, berdirinya dan luar biasanya program-programnya di setiap minggu, bulan, tahun. Luar biasa ya. Sampai mengikuti event-event kontes mobil ya. Iya, tadi juga ada sudah kontestannya sudah ini ya, sudah join ya di live Instagram. Iya. Gimana acaranya seru nggak katanya di sana? Ada nggak? Seru tadi. Dia udah spill seru. Udah spill ya. Oke. Tapi di sini ada juga nih yang tanya nih di Twitch, katanya gimana nih tipsnya agar komunitas atau klub itu tuh solid dan gimana menyikapinya mengenai stigma negatif masyarakat mengenai komunitas atau klub mobil gitu. Bagaimana nih? Kalau dari cara mensiasati apa gimana? Kalau dari stigmanya masyarakat gitu ya, untuk misalkan apa negatifnya, iya, pandangan betul. negatif gitu. Untuk pandangan negatif mungkin itu tergantung dari cara kita, misalkan mulai dari konvoy atau misalkan mungkin kalau misalkan kita lagi nongkrong di pinggir jalan seperti itu, iya. Minimal mungkin
kita tidak membuat resah gitu ya, tidak membuat resah, atau misalkan kalau cuma bikin macet sedikit, tapi kan kita kasih jalan buat pengendara lain gitu. Jadi kita kasih jalan buat pengendara lain. Terus kalaupun misalkan kita ada nongkrong di pinggir jalan itu mungkin dari mulai, kalau biasanya kalau komunitas mobil itu kan kita seringnya dengar musik dari mobil, ya, dengar musik dari mobil. Ya minimal kita tahu batasan waktu gitu. Ya seperti itu. Kalau untuk mungkin ada tambahan dari Asmara. Enggak sih, kalau untuk stigma negatif dari masyarakat, geng, klub pasti ada aja gitu ya yang Ada menilai aja ya. tidak baiknya untuk klub mobil sendiri, nongkrongnya sampai malam, apakah pengeluarannya habis-habisan untuk modif, itu kan sebetulnya balik lagi ke kitanya ya sebagai anggota. Dan untuk kita sendiri sebagai klub mobil, beretika berkendara di jalan juga selalu kita gunakan gitu untuk menjadi klub yang baik gitu istilahnya. Tapi kalau untuk stigma atau pandangan masyarakat tentang hal-hal yang buruk, kita juga tidak bisa itu ya, tidak bisa menahan ya. Jadi ya udah, kita mah di jalurnya aja gitu, di jalurnya aja, dan kita juga mendukung hal-hal baiknya seperti kegiatan-kegiatan yang positif ketika Ramadan gitu, kegiatan-kegiatan positif yang lain lah, support yang hal-hal baik juga kita bakalan support kayak gitu. Nah kebetulan kan di bulan Oktober ini menjadi rangkaian ulang tahun ya, ulang tahun Kota Tasikmalaya. Gimana dari HBCI Tasikmalaya untuk Kota Tasikmalaya sendiri, apakah ada kegiatan yang menyangkut pautkan dengan HUT Kota Tasik? Biasanya kalau yang tahun kemarin ya, yang tahun kemarin kan kita seperti bikin apa namanya tuh, logo ya. Yang bikin logo itu, kita juga sempat ikut juga, cuma ya mungkin nggak kepilih aja. Ya, maksudnya berpartisipasi dalam lomba ya. Berpartisipasi. Berarti luar biasa, selain ikut komunitas juga di dalamnya anggotanya tuh ada yang graphic designer mungkin ya. Terus ada penyanyi juga. Ada penyanyi juga. Jadi kita tuh setiap ada event nggak pernah bawa singer dari luar. Bahkan pemain taguni sekaligus itu kita masih anggotanya gitu. Kenapa Fahri ketawanya kayak gitu tuh? Box. Jadi selain untuk ajang klub mobil, kumpulnya anak mobil, kita juga sebetulnya ada HBCI Get Talents, di mana dalamnya tuh ada yang bisa beatbox, ada yang bisa stand up comedy, ada yang bisa jedak-jeduk ya, desain grafis, videografer, fotografer ada. Jadi di sana tuh bukan hanya hobi mobil yang berkumpul, tapi hobi yang lain juga bisa berkumpul. Satu lagi ya. Apa tuh? Break dance. Siapa yang break dance? Tentu the one and only. Wow, luar biasa ya. Oke. Mungkin ini yang terakhir kali ya. Semoga untuk Kak Galih yang bertanya mengenai stigma tadi semoga terjawab ya. Mungkin juga di perjalanan, apalagi yang sudah memiliki stiker HBCI Tasikmalaya, mohon ya gitu ya. Mungkin pasti ngerti lah anak-anak HBCI Tasikmalaya, nggak mungkin lah melanggar ya. Udah jelas kan persyaratannya juga, SIM harus sudah punya, harus Honda Brio, jelas itu ya. Oke, sekarang terakhir nih, harapan dari HBCI Tasikmalaya untuk kedepannya dan juga untuk Kota Tasikmalaya sendiri yang sedang berulang tahun ke-23 ini seperti apa? Dari Om Fahri dulu mungkin ya? Mungkin dari As dulu deh. Dari aku dulu. Kalau untuk harapan kedepannya untuk HBCI sendiri, semoga makin solid ya. Tentunya nggak apa-apa nggak banyak member, tapi yang penting membernya tetap solid. Ya, tetap solid, dan tentunya nggak ninggalin satu sama lain. Dan aduh, kayak ngomongin diri sendiri yang jangan kopdar ya. Nggak, intinya lebih bebarengan aja di kedepannya aja gitu, kayak di event-event apapun itu. Dan semoga kita kedepannya bisa menciptakan event atau program baru yang lebih positif dan bermanfaat bagi masyarakat dan Kota Tasikmalaya. Dan harapan untuk Kota Tasikmalaya sendiri, semoga nanti kita bisa berkolaborasi klub mobil HBCI Tasikmalaya sendiri dengan pemerintahan. Mungkin nanti kita bisa jadiin PR ya. Semoga semoga realisasi. Nah, tim pemerintahan semoga bisa mendengar siaran kita lah ya. Nah, luar biasa, dinotis ya. Nanti saya
tag coba ya. Boleh. Oke, lanjut dari siapa nih? Dari Om Fahri dulu. Om Fahri. Om Asep ketua terakhir ya. Siap. Diterakhirkan. Siapkan kata-kata ya. Nyontek dulu dia kali ya. Ya mungkin harapannya sama kayak Asmara. Sama mulu dari tadi ya. Nambahinnya Sama. cuma 2 kata lagi. Sama mungkin ya untuk harapannya untuk mungkin dari member HBCI tetap solid aja untuk semua member ya. Terus kekeluargaannya makin erat, terus dan juga untuk Kota Tasik mungkin ya, Kota Tasikmalaya. Selamat ulang tahun. Benar sih, selamat ulang tahun ya. Tahun yang ke-23 ya, Iya. 23 untuk semoga Kota Tasikmalaya terus maju, tetap menjadi Tasik Kota Santri Oke. ya itulah Iya. intinya gitu. Oke, sepertinya saking mencintai Kota Tasik sulit Sulit berkata-kata ya. berkata-kata. Betul. Oke, sudah cukup Om Fahri segitu saja. Cukup, mungkin nanti Om Asep bingung kalau misalkan saya banyak-banyak. Terlalu banyak Ya. bingung buat nilainya. Oke, sekarang mungkin dari Om Asep selaku ketua dari HBCI Tasikmalaya. Ya, oke, bingung ya mau bilang sama juga pasti nanti dibilangin ya. Iya. Ya intinya sama juga, cuma yang mungkin yang dari saya sendiri itu harus yang dijaga itu dari tali silaturahminya. Jadi tali silaturahmi antar member, terus mungkin dari komunitasnya sendiri, misalkan buat komunitas yang lain gitu kan. Jadi ada kedekatan seperti itu. Untuk member-membernya mungkin dari hasil tali silaturahmi itu mungkin bisa lebih solid lagi gitu buat kedepannya seperti itu. Nah untuk Tasikmalaya bingung ya. Untuk Kota Tasikmalaya mungkin kalau mungkin lebih dipermudah aja untuk perizinan seperti itu karena seperti itu mungkin ya. Kita juga sebagai komunitas kalaupun misalkan mau bikin event ataupun apapun gitu, intinya kan cuma mau ngangkat Tasik aja gitu. Iya, betul. Ada mau niatan buat ngangkat Tasikmalaya sendiri seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, luar biasa nih sahabat Sal. Terima kasih banyak buat HBCI Tasikmalaya dan juga buat sahabat Sal yang udah stay tune. Kenapa ngeri? Terima kasih banyak juga buat sahabat saya yang udah stay tune dari jam 8 tadi ya sampai sekarang sudah jam 9, 1 jam bersama di style ini komunitas gue. Dan mungkin yang terakhir dari HBCI Tasikmalaya tagline-nya, katanya tadi kan di akhir aja tagline-nya, boleh ya sekalian menjadi penutup di acara style ini ini komunitas gue. Oke, silakan. Enggak, tadi Om Asep yang bilang apa? Tagline dari HBCI Tasikmalaya. Oke. Boleh deh dari Om Asep. Kalau tagline-nya dari HBCI mungkin sama ya dari nasional. Nasional kita sama. Jadi bahasanya itu HBCI Proud to be HBCI. Oke. Proud to be HBCI gitu ya. Oke, terima kasih HBCI Tasikmalaya, ini luar biasa. Sahabat Sal, malam hari ini ini mengawali style ini komunitas gue karena di minggu kemarin itu kita cancel dari komunitasnya, kebetulan kemarin dari komunitas basket. Dan sekarang HBCI Tasikmalaya menjadi pembuka awal dari style ini komunitas gue. Semoga kedepannya di event-event berikutnya kita bisa berkolaborasi ya, menjadi media penyebar informasi. Dan pastinya sahabat Sal, jangan lupa follow Instagramnya apa? HBCI_Tasikmalaya. Yes, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai event-event dari HBCI Tasikmalaya. Dan untuk sahabat saya yang ingin bergabung menjadi anggota dari HBCI Tasikmalaya, boleh langsung aja cek di Instagramnya di @HBCI_Tasikmalaya. Terima kasih Om, Tante, malam hari ini sangat luar biasa. Dan sahabat saya terima kasih banyak.